teman-teman, apa kabar? Hmm, Hari ini masih weekend ya, long weekend lebih tepatnya ya. Eh, Sudah memasuki hari ke-24 ya, teman-teman. Eh, dari 90 hari ya, dari 90 days live saya. Hari ini saya akan sengaja nih ya mendatangkan teman saya. Kebetulan dia juga ikut dalam project nulis yuk yang kemarin. Dia seorang pendidik. Kemudian dia juga banyak ya kegiatannya nih. Nanti kita tanya-tanya kegiatannya apa aja. Jadi kita langsung aja ya undang teman saya ini ya. Oke, sebentar. Langsung di-okein aja ya, Mbak. Oke. Halo, Hai. Halo. sorry. Oh, nggak kedengeran ya? Kamu Halo, di sudah mana? kedengeran belum? Kedengeran. Ah, Kamu di saya mana masih nih? di, saya masih di tempat teman saya yang Wah, punya center pengabdian di Jakarta, hari Jakarta. Sabtu. Di Jakarta. Ya, tetap tetap Jakarta. Ha. Ya, oke, Jadi Kak Papa. rutenya Bekasi Jakarta lah. Jauh juga ya, Bekasi Ini pertama Jakarta. kali aku ini pertama kali aku live loh. Jadi ya gitu deh. Masa sih? Masa Biasanya sih? kan biasanya kan nontonin orang tuh Mm-mm. ikut-ikutan apa join. Tapi kan kali ini menjadi yang ditanya-tanya ya gimana gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Mbak Anita. Eh, Iya, Nanti ngobrol seputar karya kamu, seputar kegiatan kamu ya. karya aku astaga. Iya, Karya kamu banyak banget loh karyanya ya. Oh ya, kamu sebelumnya Mbak Anita, coba perkenalkan diri kamu dulu dong kali nanti apa? Mungkin teman-teman belum ada yang belum kenal ya. Jadi bisa uh, saling kenal. boleh. Oke. Hai, salam kenal di tanggal 3 April, sejarah besar dalam hidup saya. Di usia lansia, kata kalender sih Sih. lansia, tapi saya nggak pilih untuk jadi lansia. Oh, enggak. Makanya pengen ikut-ikutan aja. Nah, nama Mm-mm. saya tuh Anita, dilahirkan dari keluarga Batak. Terus apa lagi ya? Oh, bintang saya Cancer, Wah, asli kepiting. Terus hewan yang saya suka itu kodok. kodok, kepiting juga ya? Terus Kepiting juga nggak? ya kura-kura, kepiting, ya semua huruf Kak. Tapi saya suka bukan berarti nggak saya makan, saya tetap makan kodok. Kura-kura yang nggak saya makan, saya Iya. nggak tahu bagian kuranya. Aduh, jangan makan kura-kura deh. Terusnya, oke. Oh ya, sekarang saya masih mengajar di sekolah tit. Nggak boleh disebutkan ya. Nggak boleh sebutin ya. Salah satu sekolah swasta di Jakarta, bener nggak? Iya, Iya, ya oke. sekolah SPK. Keadaan saya berkecimpung di Departemen Special Education. Oh, apa itu? Special Ed. Special Education itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, oke. Saya ada di bagian departemen Tech HS, artinya Tech High Support, di mana anak-anaknya masih banyak Mm-mm. yang membutuhkan support, gitu ya. Jadi belum bisa mandiri banget, Oh, oke. nggak Kamu di bisa. bagian itu ya? Kita, Oke. ya menyenangkan. Terus saya bekerja di sana sudah lama Udah berapa semenjak tahun, Mbak? tamat kuliah. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak tamat kuliah. Ah, serius kamu? Iya. Iya, iya. Wow. Berdedikasi Ah, banget ya. berdedikasi banget dan saya cukup bangga dengan sekolahan saya ya, Mm-mm. karena kalau dilihat dari segi medianya, Mm-mm. sekolah memberikan fasilitas yang bagus, terus teman-teman kerjanya juga kekeluargaan dan tim yang bagus ya, tim Itu penting kerjasamanya banget emang bagus. untuk kerja ya. Iya, Itu lingkungan yang penting banget ya. iya, terus kan Makanya bisa kekeluargaan, jadi kan bertahan udah lama ya. enak ya. Betul, Iya. betul, betul. Terusnya juga kan di samping itu kalaupun ada ya sepenggal dua penggal apa sih kayaknya ya perselisihan,
kayaknya hampir enggak deh. Untuk aku sendiri, aku nggak pernah merasakan perselisihan Oh yang iya. kubawa ke dalam urusan personal ya. Hmm. Kalaupun ada perdebatan hanya bersifat untuk anak gitu loh. Jadi kayak Oke. anak murid itu mau dianggap, aku anggap sih anak sendiri gitu. Nah, Hmm. kebetulan teman-teman juga menyenangkan, dari yang muda, yang anak kekinian, sama yang masa lalu menyenangkan semua. Jadi aku betah, Iya. betah di Betul, situ. betul, betul, betul. Enak banget ya lingkungan kerja kamu kayaknya menyenangkan sekali tuh. Pasti ya Iya, dari pendidiknya yang sudah berkualitas dan happy, pasti anak muridnya juga akan happy juga ya ya menurut kita aku ya. jadi kayak home, jadi kayak ya kita emang ada di rumah gitu. Hmm. Ah, nanti kalau aku sih berpikir ya, aku Hmm. menyatakan diriku ya, entah Hmm. teman-teman, ke label guru itu ada saat menulis raport, membuat Hmm. IT, dan menandatangani. Selainnya kita adalah mak mereka, mbak mereka, suster mereka, perawat mereka, Merangkap ya. teman mereka, kakak mereka, ya. Banyak banget Holistik, holistik. rangkepannya ya. Tapi menyenangkan. As Menyenangkan. long as Oke, kita, oke. as long as kita terima dan Hmm. bekerjanya bukan karena emang kita harus bekerja, Hmm. Hmm. tetapi Hmm. memang kita harus melakukan yang terbaik gitu. Wah, keren banget, Mbak Anita. Wah, saya nih ya waktu pertama kali kenalan sama Mbak Anita di kelas itu juga apa ya melihat Mbak Anita tuh memang sosok yang periang, cocok banget apa di dunia Perih. anak-anak ya. Iya, cocok banget. Kamu kan emang pegangannya anak-anak kan? Kelas berapa Mbak Anita? Sekarang dulu sih pertama tuh di kelas kecil, Mm-mm. lalu setelah makin berkembang berkembang, anak-anak besar saya apa di rolling ke kelas yang besar. Sekarang saya kalau Mm-mm. dibilang akademiknya tingkatan SMP Oh, oke. gitu. Sekarang udah pegang Tingkatan SMP ya? ya SMP, tapi itu dalam akademik ya. Mm-mm. Cuman sih dalam mengajarnya ya dilihat dari kebutuhan anak itu sendiri. Oh, oke, oke. Tapi keren ya. Kamu udah apa? Udah dari lulus kuliah ya, kerja di situ. Iya, Terus pasti pengalamannya udah banyak banget ya Mbak Anita. Kenapa kamu memilih untuk apa ya, menekuni bidang ini ya? Kan ini uh, apa tidak banyak ya yang bekerja sebagai pengajar terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Itu kenapa uh, kamu bekerja di bidang itu, Mbak Anita? ini sih sejarahnya jadi pengen nangis ya kalau cerita kayak gini. Kenapa? Ada dua hal sih ya. Ada dua hal lagi Mm-mm. nih. Uh, Waktu kecil itu kan aku suka nganterin adikku dan mamaku ke rumah sakit. Mm-mm. Nah, ya tentunya kalau aku nganterin mereka kan berarti aku bolos ya. Mm-mm. Di pas Oke. bolos itu ada ketika aku sedang menunggu adikku gitu menemani, ada ya apa sih namanya tuh, bangkar ya, apa sih, uh, tempat tidur isinya tuh anak yang kepalanya besar gitu loh. Bangsal, Aku kan nggak bangsal, tahu bangsal. apa Hmm. Mm-mm. dorongan deh didorong tuh ada Oh, anak oh, didorong. ini tempat tidur. Ah, ya Tempat tapi tidur atau kepalanya kursi roda? kursi roda kayaknya sih. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Nah itu yang aku ingat. Aku pernah bilang itu Mm. kepalanya besar, siapa nanti yang ngajarin Oh, gitu oke. kan. Aku Mm-mm. bilang sama mamaku, kata mamaku ya kalau kamu mau bisa. Itu hanya Mm. percakapan biasa loh, Oke. percakapan karena soal anak kecil yang heran Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Itu Mm-mm. belum kebawa itu. Nah, sudah gitu, udah masukin SD, SD, SMP, SMA, kuliah, Mm. kuliah. Aku tuh pilih itu antara kejebak atau emang takdir ya. Karena Apa? aku nggak tahu jurusan. Kejebak di mana emang kamu? Terjebaknya di ini, kata-kata pendidikan khusus. Aku pikir, Oke. oh kali kalau aku mau jadi seseorang yang khusus, misalnya kayak gue mau jadi ahli masak atau Oh, ahli keuangan di oke. sini kali ini gitu. Oke, Oh oke. ternyata bukan. Pendidikan khusus adalah special education. Jadi aku kuliah lah di Tapi emang jurusan mungkin takdir pendidikan kamu ya khusus. dari Nah, kesalahan itu. Jadi ternyata memang jalan hidup kamu di situ, Mbak Anita. iya, Nggak ada nah nggak ada kebetulan yang juga kebetulan ya.
nggak ada yang kebetulan ya. Tapi aku pikir iya kan nggak ada kebetulan kali ya. Mungkin Iya, omongan yang terucap itu ya betul, betul, jadinya betul. jadi apa kayak benang merah gitu ya. Karena Jodoh. intentionnya juga mungkin ya dari yang kamu pikirin juga. Ada aku nih nonton nih. Hai Bu Tasya. Aku Hai membaca Bunda namanya. Nuh. Halo Nah, Amir. terusnya udah kayak gitu, udah dong. Terusnya itu kan berarti orang tuaku mendukung ya. Iya, orang tuamu Nah, sangat mendukung ya. selama perkuliahan itu di saat PKL, aku kan pilih TK. Aku pikir, aduh gue ngeri banget nih. Hmm, PKL di tempat SLB, nggak ngerti, apalagi Oke. masak nggak tahu, ya kan? Ya Hmm, udah, tapi mamaku marah ketika tahu aku pilih TK. Untuk hmm, apa kamu pilih anak-anak yang biasa kalau kamu belajarnya untuk anak-anak yang luar biasa? Oke. Ganti judul PKL-nya itu Hmm, sekolahnya. Ya udah, aku ikutin PKL-nya di SLB, lalu aku ketemu seorang kakak yang jadi kakak kelas aku dan jadi kakak sampai sekarang, yang sekarang juga punya center ini. Dia Oke. ngajak aku untuk volunteer, honorer, tapi yang lebih banyak jadi volunteer, dan itu juga semuanya dimodalin sama mama. Jadi maksud tuh aku pun dibekali gitu kan. Kalau Oke. volunteer kan nggak dapet apa-apa, udah Hmm, bangun pagi nggak hmm, dapet gaji ya kan, apalagi hmm. honor. Jadi my mom emang mendukung. Nah, tamat kuliah, Hmm, nah yang paling lucu lagi emang udah takdir kali ya. hmm, Di saat aku kuliah itu kan aku ngelesin juga tuh, hmm. ngelesin di Cinere. Jauh dong Apa? dari Rawamangun. Di Les di mana? Cinere, Cinere. di Cinere. Aku kasih privat di Cinere Oke. untuk anak Dari 9 belajar. Rawamangun. Wow. Nah, itu aku ingat Metro Mini-nya tuh ngelewatin sekolahku nih di masa Oke. itu, Oke, maksudnya oke. yang belum pindah ke tempat sekarang. Oke. Waktu aku melihat, setiap aku ke Cinere naik Hmm, mobil Metro Mini itu, aku selalu melihat label di atas palang itu, hmm. sekolah berkebutuhan khusus dwi bahasa apa, bilingual gitu Bilingual. kan. Oke. Uh, aku itu dong ngebatin, Hmm. aduh enak kali ya Enak ya kalau kalau sekolah ngajar di situ. Apa ngajar di keren. situ salah? Oh, bilingual lagi. Wow. Itu bagian dari Sekolah doamu kayaknya tuh, Mbak Anita ya. angkatannya berapa? Setiap hari kan, Finally. nggak setiap hari ya, nggak ngasih lesnya mungkin Iya, seminggu berapa kali, tapi setiap lewat, wah, mau di iya, tapi sini gitu. iya, setiap hari itu otomatis aja itu Iya, kan, iya, terusnya berucap gitu kan. iya, iya, iya. Dan suatu hari ada yang bilang, tuh ada sekolah di Jakarta Selatan, Mm-mm. oh cari guru, lu ngelamar deh tuh. Mm-mm. Ya, itu kan nggak pakai komputer, nggak pakai apa, terusnya pakai PO Box, nggak ada Ah, PO Box alamatnya. oke. Nggak ketahuan dia itu sekolah apa jadinya ya. Pas di tahun 98 ya, 98, sebelum 98 tepatnya gitu, sebelum tahun baru 98 ya, aku dipanggil pas aku datang interview, hah, Wah, ini sekolah kan ini sekolah gitu. dari Emang kamu tuh aja apa takdirnya emang di situ loh. Dan apa itu jadi. percaya nggak percaya ya? Apa Iya, yang dan dipikirin tuh bisa bisa terwujud gitu. nah udah gitu, saat dikasih tahu dong, Mm-mm. kamu nanti interviewnya bahasa Inggris ya. Aduh, bilang mati deh nih gue, bahasa Inggris. No, 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 gitu. Yes no Akhirnya gitu aja. tadinya ya, pas ada acara apa sih open house di rumah kakak kelas, Iya. terus aku bilang gini, aduh hari Senin besok nih gue di interview dalam bahasa Inggris susah banget. Terus si kakak kelas tuh bilang gini, Anita apa susahnya, Mm-mm. coba kalau kamu ngomong dalam bahasa Inggris aku mau minum. Ya udah dong, gue terbata-bata dong pakai apa, pakai grammar. Bilang nggak usah nih, bilang Mm-mm. aja I want drink, udah beres. Gitu. Iya Jadi betul. ya udah, Betul betul. safe dan maju, nggak usah, don't worry. Iya. Ingat, uh, mereka juga punya kekurangan dalam bahasa Indonesia, lu punya kekurangan dalam bahasa Inggris, Oke. sama. Sama ya. Penduduk. Jadi Saling mengisi, karena saling mengisi. karena nasihat itu yang sangat berarti bagiku kan, sepertinya nasihatnya itu nggak berat, Mm-mm. tapi itu kayaknya enak untuk dijalanin dan nggak membuat aku jadi tampak bodoh gitu ya, dan ketakutanku nggak makin membesar, tapi kayaknya rilis ya. Oke. Ya sudah, dengan semangat
awal tahun, mari kita interview. Eh. Jadi itu. Lalu aku ingat sekali kata-kata ibu kepala sekolah zaman lalu. Dia sudah tua banget sekarang ya. Dia bilang Senior gini, ya. udah senior banget, wanita 4 zaman atau 3 zaman deh. Wow. Lalu dia bilang gini, taruhan sama saya Anita, kamu bertahan 3 bulan. Lah, sampai sekarang. Andai ku ingat perjalanan hidupku, itu maksudnya ya, ya mungkin itu takdir aku ya. Nobody knows ya. Dengan keberadaan aku, dengan ya, aku juga nggak pinter-pinter banget, aku nggak bodoh-bodoh banget, cuman dibilang atraktif iyalah, dia mengakui diri atraktif. Iya loh, tapi kalau di dunia anak ya, kalau menurut aku cocok lah kamu. Jadi kamu lucu kan, suka melucu juga, terus atraktif, terus apa ya? Kalau aku lihat juga kamu tuh ini banget apa suka membantu ya. Kalau dari cerita yang kamu buat ya yang kemarin kita hubungannya sama menulis ya teman-teman ya. Jadi Mbak Anita ini memang kemarin di project nulis yuk juga berkontribusi di bukunya gitu. Nah, kalau di situ, boleh cerita nggak? Nanti kalau aku yang ceritain nggak seru. Kalau kamu yang ceritain kan lebih lebih ini ya dari penulisnya sendiri. Kamu kemarin di buku cerita itu di nulis itu kamu menulis tentang apa sih, Mbak Anita? Itu semua tentang aku dan pengen nangis. Kenapa? Tahu ya, ya ampun kacau nih ya sisi kepribadiannya. itu tentang itu semua menceritakan tentang aku dan murid-muridku yang khususnya perempuan. Kesehariannya. Terus ya kan setiap hari ketemu mereka pasti ada hal yang mereka tiru dari aku dan aku tiru dari mereka. Ada yang aku pelajari dari mereka. Mungkin aku banyak belajar dari mereka, tapi mereka banyak melihat dari aku. Cuma catatannya mereka belum menjadikan itu pelajaran, jadi nggak nekep gitu loh di hatinya. Jadi itulah keseharian aku yang aku ceritakan. Ada beberapa anak perempuan kan di dalam buku cerita itu. Kayaknya semua perempuan deh. Ya nggak sih, semua perempuan deh. Perempuan. Tadi mau bikin yang anak laki-laki, cuman yang nanti anak laki-laki aja, aku lanjut yang batch yang berikutnya aja kamu ceritain yang laki-laki. Ya. Pasti ada dong, itu. Pasti ada dong. Yang anak laki-laki ya? Ada dong. Ada. Ya, mereka itu bukannya masih banyak sih anak perempuan di kelasku yang aku suka, yang aku sayang. Cuman kemarin itu dari semuanya yang kesaring kiranya mereka lah yang ada di hatiku, mengena banget segala macam gitu. Bukan berarti aku memilih-milih ya, tapi saat ini yang ku keluarkan mereka dulu. Iya kan dibatasin oleh halaman juga ya, jadi nggak bisa banyak-banyak ya. Nanti buat anak-anak yang lain nanti dibikin ceritanya lagi ya sama Miss Anita ya, jangan khawatir ya. Yang waktu diedit sama Mbak kan kelebihan kan? Iya, makanya. Itu pakai ngocok loh nyarinya. Kayak arisan ya, siapa yang keluar nih? Supaya adil, karena kan nggak enak. Iya. Nggak, sebenarnya bisa aja kamu nanti bikin cerita yang lain, anak yang lain, Mbak Anita. Karena kan setiap anak kan pasti punya cerita ya. Setiap anak itu pasti unik. Jadi bisa diceritain juga di lain buku gitu. Jadi masih bisa jadi ide yang bagus juga gitu. Halo, kita sapa dulu nih teman-teman ya yang baru datang. Halo Mbak Fong, halo Mbak Sita, ada Bunda Nuf. Ini salah satu teman kita ini. Halo Ayu. Ya, atasan saya dia. Halo Pak gitu. John. Halo Bos ya, halo Bos. Halo Pak Petrus. Susan, hai Susan. Mana? Yang mana sih? Susan Ongko Wijaja. Oh, ini muridmu? Atau teman? Ini dulu murid. Kita dulu pembagiannya itu ada special need-nya itu yang junior dan senior. Nah, aku sempat sama dia. Halo Susan, ini ada Miss Anita ya. Ini IG live pertama Miss Anita loh. Tapi nggak kayak pertama ya.
Baju Enggak atasan tuh karena katanya, kata bos. Baju atasan. baju Besok, atasan warna besok biru. aku undang bos kamu loh. Ah, asik. Ada sih tiada duanya. Oh ya, ngomong-ngomong boleh boleh diiklanin bos aku. Bos aku ini luar Boleh, biasa boleh. sih. Ide-idenya. Oh Cuman gitu. gitu. Apa? Terkadang dia sepertinya pengen kelihatan cool. Dan, Mm-mm. kayaknya udah bener nih, udah bagus banget tuh tegas-tegasnya. Ntar di belakangnya dipakai bercanda. Konyol kan dia. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Tadi lanjut lagi yang menulis dong. Iya, jadi kamu kamu taruh di buku ceritamu itu tentang anak-anak muridmu ya, tentang kegiatannya ya. Apa ada pesan-pesannya ya? Kalau nggak salah ya Mbak Anita, itu pesan-pesannya apa aja sih yang mau kamu sampaikan Ah, di situ? yang di paling akhir ya, di halaman terakhir. Oh Ya, iya, maksudnya pesan sebenarnya sih, sebenarnya apa ya yang ingin kamu sampaikan di situ tuh sebenarnya apa di yang buku aku ingin ini? sampaikan ya dari buku, dari hal yang kutulis itu, kalau kita berteman tulus hati, gitu. Oke, oke. Tulus, terusnya ya udah nggak usah mandang siapa-siapa. Mm-mm. Aku pengen nangis ya, aduh aku terharu nih. Jangan nangis, Karena masih banyak, nanti iya, aja nangis ya. karena masih banyak orang yang memperlakukan mereka itu mm, ngelihat orang tuanya siapa, Oke. tingkatnya, tingkatan uh, uh, tingkatannya kayak gimana. Jadi itu kalau dia anaknya nggak bersih, nggak usah didekati. Jadi maksudku, aku kan kasih tips-tipsnya, ya udah begini loh caranya. Lu nggak usah mandang, tapi ya meskipun anak-anak itu akan ngeselin, ya willing aja, rela aja. Oke. Lagi pula kan supaya lebih manusiawi ya kita menghadapi anak-anak ini dan memanusiakan mereka juga. Kalau mereka kelihatannya konyol, nggak bisa ngapa-ngapain di usia mereka, ya jangan ditertawakan. Tapi ya dikasih tahu caranya. Itu sih, aku lebih senang kasih tips-tipsnya, teknik-tekniknya, Betul, betul. bukan Karena karena itu berdasarkan dari apa yang saya lakukan gitu. iya, Karena karena kan kita nggak banyak orang tahu juga ya cara menghadapi teman-teman yang mungkin punya special need ya, Mbak Anita ya. ya, Jadi, kadang kita eh bilang gitu, mm-mm, apa, kita harus bisa bersosialisasi, anak-anak ini harus bersosialisasi. Itu kalau nggak kita yang mm-mm, dewasanya yang memulai, mm-mm. nggak akan ada. Jadi jangan ngomongin sosialisasi, bersosial, anak-anak bermain, kalau kita sendiri nggak mau nyebur sama mereka bermain, Iya, nggak mau seperti berak kayak mereka gitu loh, betul, betul. misalnya. Ya kita kembali ke jempolnya mereka, deh ngerasain kayak gimana. Betul, betul, betul. Tapi aku senang banget loh kamu berkarya untuk apa tujuan ini ya, karena nggak banyak juga ya yang ngebahas tentang ini, Mbak Anita. Jadi anak-anak kan memang macam-macam ya. Anak-anak itu unik setiap orang gitu. Dan untuk ini aku setuju banget ya kamu membuat cerita tentang ini karena ini bisa buat jadi awareness juga ya buat teman-teman. Jadi kita nih ada nih teman-teman yang mungkin nggak banyak ya, tapi ada gitu. Dan ini juga harus apa ya disosialisasikan juga ya buat teman-teman yang lain. Nah, salah satunya mungkin medianya dengan membuat cerita di buku cerita ini. Jadi aku sangat mendukung kamu kalau kamu bikin ini yang berikutnya lagi karena di situ ceritanya kan memang apa ya masih bisa bersambung ya sebenarnya. Dan ini juga cocok juga buat anak-anak gimana apa ya ada temen yang seperti ini nih jadi kita perlakuannya seperti ini juga jadi kita juga apa ya membantu teman-teman yang lain nih untuk apa tahu kalau kita punya teman yang seperti ini nih jadi nanti perlakuannya juga seperti apa gitu. Oh ya Mbak Anita, selain menulis ya kalau di Instagram kamu tuh kayaknya kamu kegiatannya banyak banget ya. Apaan aja sih itu? Ada, saya sampai bingung mau nyebutinnya. Kayaknya kegiatannya banyak banget deh. Fokus ya kegiatannya. Apa? Nggak Enggak, fokus. banyak. Waktu itu kamu juga pernah cerita kamu lagi cross street juga ya? Ya,
Terus aku suka. Itu ada dari juga olahraga juga ya. Suka bola ya ya, kamu ya? Hmm. dulu waktu SD aku jadi kiper. Oke, cocok kayaknya ya. Terus saya itu ini hal yang memalukan tapi enggak sih, enggak malu lah. Apa Jarang sih? ada saat ini. Saya itu berhenti main gundu itu kelas 1 SMA. Berhenti main gundu maksudnya gimana gimana? Jadi saya nggak main gundu lagi setelah 1 SMA. Oh jadi tiap Terus dari kecil sampai SMA itu kamu mainnya gundu? saya suka main gundu, saya adu gundu gitu loh. Terus ada lagi main, ya main layang-layang kelas 2 SMA. Orang kan masa-masa pacaran kan, aku nggak peduli, aku camping, aku main. Tapi main gundu itu ya, kalau misalnya ada turnamennya lucu juga loh Mbak Anita. Saya menang itu Iya. dengan Terus kamu lawannya siapa sampai SMA gitu masih main gundu? kebetulan saya dari sampai SMA itu rumah nggak di komplek. Oke. Jadi rumah di perumahan kan tuh banyak anak-anak. Emang saya Hmm. kelihatan kayak ini tuh sekolah SMA tapi mainnya gundu. Tapi saya juga main sama teman SMA saya. Kan Hmm. saya juga dulu SMA taekwondo juga. Pokoknya Hmm. nggak ada kegiatan di dalam rumah. Saya tuh dibilang orang rumah itu saya tamu dari Bogor. Saya hanya hadir hanya untuk Kamu dari Bogor. saya hanya hadir untuk makan, minum dan mandi, Tidur tidur ya, sama itu. tidur. Oke, oke. Selebihnya di luar Makanya ya. saat ini saya mendapatkan kebahagiaan karena orang rumah terperangah sama saya bisa masak. Padahal dulu saya tidak diperkenankan masak. Kenapa Saya guru nggak cooking loh. kenapa nggak boleh masak? Karena ayah saya menginginkan saya menjadi anak laki-laki. Itu aja sih perkaranya. Tapi laki-laki juga bisa masak kok. Kenapa nggak boleh masak ya? Zaman sekarang, zaman dulu kan, Hmm. tahulah orang Hmm. Batak itu kan mesti punya laki-laki. Jadi saya Oh gitu. diharap Oh iya benar benar benar. asal muasalnya itu sederhana Hmm. tapi membuat saya ada senangnya karena saya Hmm. nggak usah melakukan pekerjaan wanita, Hmm. ada nggak senangnya karena di era orang udah pada pintar masak, aku belum. Tapi bisa dipelajarin ya kalau masak ya. Tapi sekarang udah Ya, jago dong ya. Udah jago ya. kebetulan saya mendapat pujian sih dari murid-murid saya. Belum dari teman sih, masih murid-murid ya, lidahnya lidah murid-murid. Saya guru Testernya cooking, murid-murid ya, anak-anak ya. ya, guru cooking. Sebenarnya pandemi ini juga ada sedihnya juga sih ya. Jadi belajar cookingnya terhenti. Padahal lagi Hmm. keren-kerennya sih bikin sayur capcay ya. Beberapa murid saya sudah bisa dan mereka sudah semangat. Tapi itulah keadaan yang membuat tidak menjadi seperti yang saya inginkan. Ah enggak ah. Tapi apa kamu keren kok Mbak Anita. Terima kasih. Ya kegiatan saya selain taekwondo, Hmm. crossfit, terusnya saya juga beberapa kali jadi ya kalau di gereja saya punya kegiatan juga di gereja jadi guru sekolah minggu, Hmm. tapi sekarang tidak ada. Terus saya ikut pelatihan kur biasalah kalau udah gereja di HKBP ya. Hmm. Nah sekarang saat ini kegiatan saya sebelum pandemi sih banyak. Hmm. Saya suka kasih les-lesan apa Hmm. tutor ya, tapi Betul. saya pilih bukan untuk anak uh, mainstream, tapi saya lebih pilih untuk anak berkebutuhan khusus ya. Oke, Untuk oke. tutornya seperti kesulitan belajar baca, belajar Hmm. matematika. Terus saya juga suka kegiatan outdoor activity setiap liburan. Saya ajak Kegiatan apa murid-murid tuh? Kegiatan apa tuh? outdoor activity. Saya menyebutnya untuk grup saya jalan-jalan.com. Oh, Nah, jadi oke, tuh oke. isinya seminggu liburan itu 5 hari Hmm. kita pergi bersama mereka setiap hari Hmm. ganti-ganti. Jadi Hmm. kadang ke Ancol, Hmm. ke ke Taman Raya, ke Bogor ini Taman Raya ya, Taman Raya ya, Kebun Taman Raya, Raya Kebun Bogor. Raya Bogor. Ya Kebun Raya Bogor kok taman sih, Kebun Raya Bogor. Terus saya ke Sentul. Pokoknya waktu sebelum pandemi itu kegiatan saya bersama anak-anak, anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang dari sekolah saya, ada juga yang dari luar itu banyak. Tapi Oke, oke. sekarang
terhenti karena saya juga nggak mau membuat mereka uh, dan orang tua menjadi resah. Terusnya saya juga harus menjaga diri saya juga sehat ya. Betul, betul, Jadi betul. saya hentikan dulu. Oh, oke, oke. Akhirnya untuk menutupi kegiatan itu ya saya karena saya suka ditelepon-telepon sama murid-murid saya, jadi saya bikin aja grup WA. Itu adalah grup yang termanis, tersunyi. Isinya nggak banyak komentar, hanya halo selamat pagi Ibu Anita, saya makan kue. Halo selamat pagi Ibu Anita, saya berenang. Dan anak-anak senang menyapa. Nah, saat ini mereka minta di Zoom, Ibu Anita kita Zoom. Ya, saya belum ada waktunya sama mereka nanti. Tapi saya akan buatkan sih, karena saya sudah berjanji sama mereka. Iya, wah keren banget Mbak Anita. Kalau misalnya ada nih teman-teman ya yang mau, tadi kan kamu bilang buka les atau bisa bantu teman-teman untuk yang kesulitan baca atau apa gitu. Itu bisa menghubungi kemana Mbak Anita? Uh, ke telepon saya saja tentunya. Mungkin ke Instagram ya, karena ini kita lewat Instagram ya, jadi bisa DM ke Instagram kamu ya. Nanti bisa tanya nomor teleponnya di sana ya. Instagramnya @Anita Susanti. Oke. Iya. Tulis mau tanya-tanya juga nggak apa-apa. Iya, benar-benar. Kan mungkin banget ya teman-teman ada yang mungkin ya perlu Mbak Anita nih @Anita Susanti. Anita. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman kalau mau perlu Mbak Anita nih untuk membantu mungkin ya yang ada kesulitan belajar, kesulitan membaca mungkin ya, dan Mbak Anita ini capable banget ya untuk urusan satu ini ya. Didik-mendidik ini kayaknya top banget karena emang kayak udah teruji ya dari lulus kuliah sampai sekarang bekerja di situ. Nah, berarti udah pengalamannya udah keren banget, ya nggak? Oh ya Mbak Anita, harapan kamu apa nih Mbak? Ini pertanyaan terakhir ya. Harapan kamu tentang teman-teman yang mungkin berkebutuhan khusus ini, harapan kamu apa? Harapan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, maksudnya? Halo? Iya. Nah, aku lagi baca ini loh. jadi Chris ya. Iya. Untuk anak-anak yang ABK, semoga mereka selalu mendapat tempat yang terbaik di dalam lingkungan mereka, di luar lingkungan mereka. Terus kalau ini yang paling semoga ya, kalaupun kita menyapa mereka, kita menyapanya dengan tulus dan memberikan yang terbaik. Dan sehingga pertumbuhan mereka juga jadi bagus. Kan anak-anak itu juga punya sisi halus ya, bisa ngerasain tuh, wah ini pura-pura, wah ini enggak, wah ini bikin aku jatuh, wah ini bikin aku bangun, pasti ada. Nah aku berharap mereka itu selalu mempunyai sisi yang positif dan berkembang positif. Betul banget, setuju banget Mbak Anita. Wah bagus banget ya, apa harapan kamu, semoga harapan-harapan kamu juga terwujud ya, semua impian kamu juga terwujud. Ini ada permintaan nih dari Bunda Nuh, dan bacain dong satu cerita yang dibuat di project ini. Oh boleh nanti ya. Nanti kita bikin sesi selanjutnya ya Bunda Nuh ya, untuk bacain ceritanya Mbak Anita. Tuh kan selalu idenya bagus-bagus kan. Oke Mbak Anita, terima kasih banyak ya udah berbagi. Aku yang berterima kasih karena pertama aku dengan mata jeli Ibu Bunda Nov itu, Ibu Tasya, dia dengan rendah hati, dia ngajak aku untuk kasih semangat untuk ikutan kelas menulis. Tadinya aku benar-benar grogi loh. Aduh, bisa nggak ya ikutan? Aduh, bisa nggak ya? Tapi dengan bantuan dari Mbak Penny juga yang ngasih tahu aku menulis kayak gimana, ya akhirnya semangat. Kan tadinya sebelum aku ikutan menulis, aku nulisnya di sembarang tempat. Nggak apa-apa, yang penting menulis. Ya tidak ada jejak yang terekam. Oh iya, benar.
kebuang yang ada di kepalaku sendiri. Betul, Sekarang betul. kan aku sangat berterima kasih banget sudah bisa dibuatkan satu buku. Tapi sebelumnya sih dari sekolah juga dari special ed sudah sudah pernah bikin juga kalau apa ikut masukin beberapa dua tulisan dalam dua buku di dua CDL yang berbeda. Ya, Ibu Tasya tahu lah itu. Yang ini aku Oke. Semoga berguna ya. ya sudah bermanfaat ya. Iya, Dan betul. aku nggak bikin malu-malu Mbak Penny ya dengan tulisan Enggak lah. terviral lagi. Aduh, terima kasih banyak ya Mbak Anita. Nanti kita ketemu lagi di kelas berikutnya ya nanti ya. Kita sharing lagi. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang sudah hadir di IG Live kita ini. Semoga harapan-harapan Mbak Anita, impiannya juga terwujud ya Mbak Anita. Semoga sukses selalu. Dan sehat selalu ya Mbak Anita. Ya, sama-sama. Sampai ketemu Sampai jumpa. Mbak Anita. Ya, Bye. bye-bye.